Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, yang berjudul Sifatu Ibadur Rahman, sifat-sifat Ibadur Rahman, sifat-sifat Ibadur Rahman. Yang sifat-sifat tersebut Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan, mulai dari ayat 63 ya, sampai ayat terakhir ya. Allah bercerita tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan, membalas ucapan mereka dengan kata-kata yang baik. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dan seterusnya. Akan kita sebutkan ayatnya satu demi satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan ini, sebagian ahli tafsir di antaranya Thahir bin Ashur, ya, sebagian dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyebutkan yang dimaksud oleh Ibadur Rahman adalah para sahabat. Karena para sahabatlah yang mereka memenuhi sifat-sifat yang disebutkan dalam sifat-sifat tersebut. Ya, sifat-sifat yang berat, yang diantaranya adalah solat malam, diantaranya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan hal-hal yang batil yang tidak bermanfaat, dan banyak sifat-sifat mulia yang itu yang dimaksudkan dalam surat ini adalah para sahabat. Apalagi Al-Qur'an turun di zaman para sahabat. Akan tapi yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama, Allah tidak menyebutkan para sahabat Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya sifat, Ibadur Rahman. Allah tidak menyebutkan nama, tapi Allah menyebutkan sifat. Kenapa? Karena kalau Allah menyebutkan nama, seakan-akan kita yang membaca tidak tidak termasuk dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi ketika Allah hanya menyebut sifat-sifat saja, maka menunjukkan ada kemungkinan orang-orang yang datang setelah para sahabat bisa termasuk dalam Ibadur Rahman. Saya ulangi, Allah tidak menyebutkan nama, Allah tidak menyatakan Muhajirin Ansar, Allah tidak menyatakan orang-orang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah hanya menyebutkan sifat-sifat. Supaya apa? Supaya kita yang membacanya, kalau kita bisa menerapkan sifat-sifat tersebut, maka kita termasuk dari Ibadur Rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Allah ini hendaknya kita perhatikan baik-baik, semampu mungkin, semaksimal mungkin kita bisa menerapkan dalam diri kita. Ada sekitar 8 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Allah berfirman, wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Al-ubudiyah, penghambaan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ada dua. Ada namanya al-ubudiyah al-amma atau al-ubudiyah di rububiyatihi, yaitu penghambaan terhadap rububiyah Allah, yaitu status makhluk sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah. Kalau makhluk statusnya sebagai ciptaan Allah, maka semua makhluk adalah hamba-hamba Allah, baik orang beriman maupun orang-orang kafir.
Kata Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai hamba. Semuanya datang sebagai hamba. Itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah Abdullah, orang kafir juga Abdullah, Abu Jahal juga Abdullah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Tapi yang dimaksud dengan ibadur rahman di sini hamba-hamba Ar-Rahman bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba-hamba spesial yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat penghambaan ini merupakan sifat yang sangat mulia. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dari dua sisi. Dari sisi dia sifat sebagai seorang rasul dan dari sisi dia sebagai seorang hamba. Dan dialah orang yang paling mampu mewujudkan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, beliau salat sampai kaki beliau bengkak-bengkak sampai pecah-pecah. Ketika ditanya kepada beliau, bagaimana Anda beribadah seperti ini sementara telah diampuni dosa-dosa Anda dan telah dijamin masuk surga, kata beliau, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW dalam beberapa ayat sebagai hamba, seperti firman Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya, tapi Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Allah memuji Nabi Muhammad sebagai hamba, bukan sebagai apa? Rasul. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithli, datangkanlah surat seperti Al-Qur'an. Di sini Allah juga memuji Nabi sebagai seorang hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, Allah juga menyebut tatkala berdiri hamba Allah. Jadi ada beberapa ayat Allah memuji Rasulullah SAW sebagai hamba. Makanya ketika kita bersyahadat, terkadang kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Benar dia seorang Rasul, ya Allah beri wahyu kepadanya, tapi dia seorang hamba. Kenapa? Karena Rasulullah SAW orang terhebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat hebat. Saya sering merenungkan bagaimana ketika Rasulullah SAW, ya, salat malam sampai 1 rakaat beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Al-Imran. 1 rakaat. Sampai ada sahabat yang ikut salat sama Nabi, sampai dia waqad hamamtu bisu, saya sudah berangan-angan untuk sesuatu yang buruk, yaitu dia ingin meninggalkan Nabi karena ternyata salatnya kepanjangan. Ya. Ketika sudah penghujung surat Al-Baqarah dia sudah senang, khawatir mau rukuk, ternyata Nabi sambung lagi surat An-Nisa. Ya sabar. Ketika mau rukuk, mau ujung surat An-Nisa dia sudah senang, ternyata sambung lagi surat Ali Imran. Itu mungkin karena ada dia, makanya Nabi rukuk. Kalau tidak ada dia mungkin Nabi lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Ibadah luar biasa sampai bengkak-bengkak kaki sampai pecah-pecah. Hatta tatawarram qadamah. Sampai bengkak kedua kakinya. Hatta tatafattar qadamah. Beribadah sampai kaki beliau pecah-pecah. Menakjubkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah. Naik di atas ontanya. Kemudian beliau beribadah, berdoa kepada Allah. Sejak setelah zuhur sampai maghrib berdoa di bawah terik matahari di atas ontanya. Rasulullah SAW terus berdoa. Ketika tali kekang ontanya lepas, ontanya bergerak, Nabi SAW memegang tali kekang onta dengan tangan kirinya dan tangan kanannya tetap mengadah ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjam-jam. Kita berdoa 5 menit sudah selesai. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, ya. Nanti kalau antum mudah-mudahan naik haji, ya. Amin bilang. Amin. Haji antum lihat nanti padang Arafah, antum kuat doa berapa jam. Ingat apa yang saya ceramahkan. Semakin antum merasa butuh kepada Allah, antum semakin kuat berdoa dan lama berdoa.
Semakin antum merasa kurang butuh kepada Allah, doa antum cuma sebentar. Kita haji dengan beberapa ulama, para ulama kalau mereka sudah di padang Arafah, mereka berdoa. Berdoa berjam-jam dan mereka menangis. Subhanallah, saya itu kadang-kadang luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar merasa hamba. Kami ini hamba, butuh kepada Rabbul Alamin. Dan Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, faslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, luruskan segala urusanku. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sedikit pun meskipun hanya sekejap mata. Benar-benar totalitas dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub sama sekali, tidak ada pede pada diri sama sekali. Benar-benar dia tahu dia hamba dan diatur oleh Rabbul Alamin. Hamba diatur oleh Rabbul Alamin. Karena ikhwan, kita berusaha menjadi seorang hamba yang benar. Di antara bukti-bukti seorang hamba adalah dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anda hamba. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sifat-sifat ibadur rahman. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, Allah tidak mengatakan wa ibadullahi alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang, tapi Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, untuk menunjukkan bahwasanya hamba-hamba ini bisa memiliki sifat-sifat yang hebat itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang hamba, maka dia tidak bisa memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun dari kalian yang menjadi orang yang suci, menjadi orang yang saleh. Walakinallaha yuzakki man yasha, tapi Allah menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang saleh. Ya, ini mukaddimah sebelum Allah sebutkan sifat-sifat tersebut agar kita sadar kalaupun kita bisa melakukan sebagian sifat-sifat tadi, itu semua semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mulai. Syekh Abdul Razak dalam buku ini dia mengatakan, fa inna maqamal ubudiyyah lillahi maqamun azim. Sesungguhnya kedudukan penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang tinggi. Bal huwa asyraful maqamat allati imtadaha Allahu biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Bahkan dia adalah kedudukan yang tertinggi yang Allah memuji para hamba-hambanya, para nabi-nabinya dan para wali-walinya. Jadi para wali, para hamba dipuji oleh Allah karena peribadatan mereka. Seperti dalam hadis Al-Wali, ketika Allah mengatakan tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala, kata Allah mengatakan, ya, man adani li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, aku telah menyatakan perang dengannya. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat-sifat wali, di antaranya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Jadi Allah muji para wali-wali Allah dengan peribadatan mereka yang luar biasa. Bukan wali adalah orang-orang yang tidak sholat, orang gila, orang mabuk, buka aurat, merokok sana, merokok sini, kemudian nyewel perempuan, itu bukan wali. Wali-wali syaitan. Wali-wali Allah, para anbiya, para rasul, mereka terpuji dengan sifat peribadatan mereka. Sifat peribadatan mereka. Lihat Nabi Muhammad SAW, lihat Abu Bakar, lihat Umar, bagaimana ibadah mereka. Itulah wali-wali Allah yang sesungguhnya. Lihat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Mereka orang-orang stres, mereka orang gila, enggak, mereka orang-orang yang terkenal dengan ibadah yang luar biasa. Dengan baca Qur'annya. Imam Syafi'i sebulan, kalau bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam, sehari 2 kali khatam. Terkenal dengan ibadah mereka. Imam Ahmad diriwayatkan sehari sholat 300 rakaat. Imam Abu Hanifah disebutkan dalam banyak riwayat kalau sholat 1 rakaat khatam. Khatam Quran 1 rakaat. Jadi mereka inilah wali-wali Allah yang sesungguhnya. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya maqamul ubudiyah
kedudukan penghambaan kepada Allah itu adalah sifat yang mulia. Yang Allah memuji dengan sifat ini, sifat penghambaan kepada Allah. Allah memuji para walinya, para nabi-nabinya. Ya. Kemudian beliau berkata, wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidah tashrifan lahum wa ta'liyatan li maqamihim. Dan Allah mengidhafahkan orang-orang ahli ibadah ini kepada dirinya. Dikatakan Abdullah, Ibadur Rahman, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia dalam banyak ayat sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan untuk meninggikan kedudukan mereka. Wa qad dzakara Allahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam syarif awsafan adidah. Orang yang memiliki yang disebut dengan Ibadur Rahman ini, Allah sebutkan mereka memiliki sifat-sifat yang istimewa, wasimatin mubarakah, sifat-sifat yang berkah, fi nususin katsira, dalam banyak nas. Buat apa Allah menyebutkan sifat-sifat orang mulia tersebut? Liyajtahidal muslim fil ittisafi biha, agar seorang muslim ketika membaca sifat-sifat tersebut dia berusaha bisa bersifat dengan sifat-sifat itu. Wal amal bi muqtadaha, dan berusaha untuk beramal dari konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Liyanalal maqam ar-rafi'a wasyaraf al-kabira inda rabbil alamin. Dengan dia bersifat dengan sifat-sifat tersebut, dia akan meraih kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Rabbul Alamin. Wa min abrazil mawadhi' allati dzakara Allahu fiha awsafa ibadihi al-mu'minin fi siyaqin wahid ma jaa'a fi khawatimi suratil Furqan. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mulia, kaum mukminin, dalam satu konteks adalah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Itu yang akan kita bahas ini. Haitsu dzakara thamaniyata awsafin, di mana Allah sebutkan 8 sifat. Bada'ah biqaulihi, yang sifat pertama Allah mulai dengan firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Wa fi hadza dalalatun ala 'azim ikhtisasihim bima dalla 'alaihi hadzal ism min ma'anir rahmah. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka telah terkhususkan dengan sifat-sifat yang indah, ya, yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahmah. Ya, jadi Allah mengatakan Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, tadi sudah saya singgung. Fa bi rahmatihi hadahum lil iman, karena rahmat Allah lah maka Allah membuat mereka dapat hidayah kepada iman. Wa rabbahum ala ta'atir rahman, Allah yang telah mentarbiyah mereka sehingga mereka bisa taat kepada Ar-Rahman, wa husni taqarrub ilaihi, dan mereka bisa beribadah bertaqarrub kepada Allah dengan cara yang baik, ya. Baik, kita tidak baca semuanya karena waktu yang terbatas, ya. Kita mulai dari sifat yang pertama. Dari sifat yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, sifat yang pertama adalah as-sakinah wal waqar wa tawadhu lillah wa li ibadihi. Sifat yang pertama kata Syekh Abdul Razak itu tenang, tawadhu kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Allah menyuruh tawadhu kepada Allah dan juga tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah. Perhatikan, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini Allah mengatakan hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba-hamba Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jika orang-orang jahil berbicara dengan mereka maka mereka mengucapkan keselamatan. Kalau kita belajar nahwu, tentu kita tanya, mana khabarnya? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yang seakan-akan khabarnya belum datang. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama, mana khabar? Mubtada jelas wa ibadur rahman. Mubtada'nya. Khabarnya mana? Mungkin teman-teman enggak ngerti mubtada khabar, saya kasih gambaran gini lah. Misalnya saya mengatakan Khalid berdiri. Khalid mubtada, nama orang atau Agus lah. Agus berdiri. Khalid adalah Agus adalah mubtada, permulaan kata, khabar tentang dia berdiri. Jadi kalau kita bilang Agus, orang bertanya Agus ngapain? Siapa itu Agus? Kita bilang
Agus berdiri. Berarti khabarnya apa? Berdiri. Itu khabar tentang Agus. Tapi kalau saya bilang Agus yang berdiri, yang duduk, yang anaknya si fulan, yang tinggal di Gorontalo, yang kita mesti tunggu. Kenapa dia? Seakan-akan khabarnya belum datang. Mati misalnya, baru benar mati. Paham? Jadi Agus yang berdiri atau Agus yang tingginya sekian, yang tinggal di Gorontalo, yang tinggal di sebelah utara, yang ini, yang anu, ini kenapa dia kenapa? Mati. Oh, berarti khabarnya dia mati. Nah, makanya dalam ayat ini para ulama khilaf khabarnya yang mana? Karena Allah mengatakan wa ibadur rahmanul ladina, hamba-hamba wa ibadur rahmanil ladina, hamba-hamba ar-Rahman yang loh. Mana khabarnya? Pendapat pertama mengatakan alladzina itulah khabarnya. Itulah khabarnya dengan takdir wa ibadur rahman humul ladina. Hamba-hamba ar-Rahman mereka itulah yang kalau berjalan di atas muka bumi berjalan dengan tawadhu. Jadi ada takdir situ hum wa ibadur rahman humul ladina. Ini yang ngerti bahasa Arab, enggak ngerti bahasa Arab ya sudah. Mantuk-mantuk wae enggak ngerti ya. Pendapat kedua mengatakan khabarnya adalah ulaika yujzaunal ghurfah. Setelah Allah menyebutkan sifat mereka yang banyak, baru Allah katakan mereka itulah yang mendapatkan ghurfah, surga yang tertinggi. Ala kulli hal, pendapat pertama dan kedua enggak ada perbedaan yang signifikan ya. Tetapi ketika kita mengatakan alladzina ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya ada takdir hum wa ibadur rahman humul ladzina, seakan-akan indah sifat-sifat yang sangat spesial, seakan-akan Allah mengatakan hamba-hamba ar-Rahman itulah mereka yang memiliki sifat-sifat ini. Tapi sifat yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di atas muka bumi ya, maka di atas bumi maka mereka berjalan dengan penuh tawadhu. Jadi ini dalil bahwasanya namanya hamba ar-Rahman, mereka bukan cuma tawadhu kepada Allah, tapi mereka juga tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tawadhu juga kepada orang lain. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu kepada orang lain karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan tawadhu itu bisa dilihat dari cara berjalan. Sebagaimana kesombongan bisa nampak dari cara berjalan, tawadhu juga bisa terlihat dari cara berjalan, cara berbicara, cara berpakaian. Makanya di antara wasiat Luqman kepada putranya, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kau berjalan dengan penuh kesombongan. Jangan berjalan di atas bumi dengan penuh kesombongan, karena wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu ketika ngomong sama orang. Kenapa? Dicuek, karena itu enggak ada nilainya. Makanya sambil ngomong sambil tengok, enggak mau lihat orang, enggak dihargai. Kalau menghargai itu kita ngomong, kita ngelihat. Itu namanya kita menghargai. Tapi kalau dia ngomong kita sambil ngelihat kanan, kalau zaman sekarang sambil main HP, namanya kurang menghargai. Seperti onta yang punya penyakit di leher sehingga dia sering bolak-balikkan lehernya karena terganggu. Jadi ternyata cara berbicara, cara berjalan itu bisa menggambarkan isi hati seorang. Cara berpakaian bisa menggambarkan seorang. Kita kalau ketemu orang cara ngomong, saya gini, itu kelihatan dia sombong, ketahuan. Sama cara jalan dia mungkin apa, kemudian caranya bagaimana, kelihatan dia sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Nah, orang-orang ibadur rahman, mereka cara jalan mereka kelihatan mereka tidak sombong, dengan tenang, tidak mengusung dada, tidak, intinya cara jalan yang wajar, tidak ada menampakkan kesombongan dari cara jalannya. Ada orang jalan sini dekat sini. Nah, itu namanya sombong biasanya. Apalagi biasanya dia kurus, kecil, hitam, pendek. Ya, gitu. Ya, itu kan ada kesombongan dalam dadanya sehingga dia cara jalannya begitu. Kata para ulama tidak boleh seorang jalan sombong kecuali ketika dalam peperangan, boleh. Jalan sombong untuk bikin jengkel musuh boleh. Ya. Boleh jalan sombong. Sebagian dilakukan oleh riwayat, dalam riwayat disebut oleh Abu Dujana. Dia berjalan di antara saf kaum muslimin, saf orang-orang musyrikin, jalan sombong. Inna hadhihi la misyatun yubghiduha Allah illa fi hadzal mautin. Kata Nabi, ini cara jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam kondisi sekarang ini. Jadi ikhwan, orang yang ibadur rahman ciri pertama tawadhu. Kalau antum masih ada cara bicara sombong, berarti. Siapa seperti itu? Gaya-gaya.
Gaya-gaya orang sombong. Cara bicara, cara jalan. Kelihatan mulutnya kalau ngomong sombong, merendahkan orang. Kelihatan lah. Orang sombong mau disimpan-simpan akan kelihatan dari cara omongannya, dari cara jalannya. Nah, ibadur rahman tidak. Ngomongnya tawadhu. Tidak ada merasa tinggi sama sekali sedikit pun. Orang seperti dicintai oleh orang-orang. Kapan kita melihat seorang cara omongnya kelihatan sombong, kita nggak suka. Saya sering sampaikan. Kalau ada orang sombong, dia sombong, tapi lihat ada orang lain sombong, dia nggak suka. Meskipun dia juga sombong. Karena kelihatan ke orang sombong itu, cara omongnya kelihatan. Cara nulis statusnya kelihatan. Kelihatan. Jadi berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Ingat, tawadhu bukan pencitraan. Tawadhu karena Allah. Ada orang bertawadhu karena pencitraan. Jalan tawadhu, kemudian di shooting sama muridnya, kemudian di upload. Enggak, kita enggak ngomong gitu. Tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pendapat pertama, ya. Kata Syekh Abdul Razak, saya bacakan. Min sifati ibadur rahman wa jamili nu'utihim tawadhu'uhum lillahi wa li ibadihi. Di antara sifat-sifat ibadur rahman dan indahnya sifat-sifat mereka adalah tawadhu mereka kepada Allah dan juga tawadhu mereka kepada hamba-hamba Allah. Wa yamshuna bi sakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin, berjalan dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda kesombongan dalam cara berjalannya. Wa hadza tawadhu alladhi dhahara ala masyihim wa hay'atihim innama huwa thamratun min thimaril imani wa atharun min atharihi. Tawadhu yang nampak dari cara berjalan mereka ini merupakan buah dari keimanan dan asar dari dampak dari iman yang ada dalam hati mereka. Qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala, Ibnu Abbas menafsirkan firman ini, alladzina yamshuna al-ardh hauna ay bi ta'ati wal afafi wat tawadhu. Berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri, maksudnya dengan ketaatan, dengan kemuliaan diri dan tawadhu, ya. Tawadhu. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua dari sifat ini disebutkan yang dimaksud dengan yamshuna 'alal ardi hauna yaitu dalam muamalah yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Jadi maksudnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna maksudnya adalah al-intiqal fil ardi, ya. Yaitu berjalan, namanya berjalan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya muamalah mereka dengan interaksi mereka dengan banyak orang. Mereka selalu berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Jadi tafsiran kedua tidak terbatas pada tawadhu, tapi tafsiran kedua menjelaskan bahwasanya ibadur rahman itu adalah hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia. Ya. Kalau bertemu orang enak ngomongnya, ya. Tidak merendahkan orang lain, ya. Bermuamalah dengan siapapun, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, dengan bawahannya, dengan atasannya, selalu bermuamalah dengan cara yang enak, yang berakhlak mulia. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara contoh tawadhu mereka. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang bodoh berbicara dengan mereka dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, dengan kejahilan, dengan kebodohan, mereka menjawab dengan kebaikan, dengan suatu kata-kata yang mereka selamat dari keburukan mereka atau mereka menolak dengan cara yang baik. Ini diantara tawadhu. Karena kalau seorang sombong, dia akan balas dengan keburukan, bahkan balas lebih parah. Ya. Kau belum tahu siapa saya? Ya? Saya ini baik, tapi kalau kau ganggu saya, bahaya kau. Ada sebagian orang bilang gitu, saya ini baik, tapi kalau dia korek-korek saya balas lebih parah daripada dia. Itu namanya bukan orang baik, itu namanya enggak tawadhu. Gampangannya kalau antum punya backingan, misalnya antum punya jagoan di belakang, antum punya pendekar 5 orang, antum berani-berani aja karena antum sombong, karena antum dikecuali sedikit ada 5 pendekar lawan. Orang yang punya backingan top biasanya sombong. Makanya di negara orang yang punya senjata, kalau dia pegang senjata, itu kemungkinan dia untuk balas cepat karena dia merasa dia punya kekuatan. Nah, kalau ada orang berbicara dengan orang lain kemudian dengan kasar, itu sombong berarti. Dia sombong. Dia merasa tinggi, makanya dia berani berbicara dengan kasar, dengan
Nah, kalau orang tawadhu dia enggak begitu. Dia pasti ngomongnya pelan-pelan. Meskipun dia punya kemampuan untuk balas, tapi dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara praktek dari tawadhu ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang jahil berbicara dengan dia dengan kata-kata yang buruk, dia balas dengan keselamatan. Nah, ini sangat kita butuhkan ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita sekarang. Terutama yang suka main medsos ya. Banyak orang-orang jahil di komentar, jangan digubris ya. Oh, kita nggak tahu siapa yang berbicara dengan kita. Sebagian orang mudah terpancing, terlalu cepat respon, ngomong begini dibantah, ngomong nggak perlu. Dia maki-maki nggak usah digubris. Dia orang jahil. Demikian juga di alam nyata kita ketemu orang-orang maki-maki kita sabar. Mereka jahil nggak ngerti terus mau diapain? Mau kita balas keburukan dengan keburukan? Nggak usah. Ya, nggak usah. Itu diantara bentuk antum tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mungkin mampu untuk membalas, tapi tidak perlu. Tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak berkata, "Wa min madhahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'd ahli safah wal jahl fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin min as-safa wal jahl." Di antara bentuk tawadhu mereka dan ketenangan mereka, jika mereka di jalan bertemu dengan sebagian orang bodoh, maka mereka membalas perkataan orang-orang bodoh tersebut dengan perkataan yang benar, yang tidak menunjukkan kejahilan dan kebodohan. Ya. Yaitu qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagwi. Itu mereka jawab dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang buruk ya. Jadi kalau ada orang berbicara dengan kita dengan kata yang buruk, kita berusaha menjawab dengan tenang. Tenang, tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan, tidak perlu membalas kejahilan dengan kejahilan. Seperti ada perkataan sebagian kawan-kawan, kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila. Jangan ikut-ikutan gila ya. Kalau mulut dia kotor, antum jangan terbawa kemudian mulut kotor seperti dia, seperti mereka. Enggak usah. Jawab dengan tenang saja dengan ilmu. Kalau tidak perlu dijawab, enggak usah dijawab. Tidak semua tuduhan, tidak semua perkataan buruk mau kita komentari. Ya. Kalau ada orang yang stres, jangan ikut-ikut apa? Stres. Dengar dan amati, tinggalkan begitu saja. Ya. Enggak usah digubrisi kalau bahasa kita ya. Ya. Makanya kadang saya sedih kalau lihat terkadang komentar lihat sebagian teman-teman ikut menggubrisi kemudian sampai ya enggak usahlah buang-buang umur, buang-buang waktu membantah orang-orang di grup atau di di komentar ya Facebook dan yang lainnya. Buat apa ya? Enggak usah. Doain aja. Mau dibantah juga terus kamu siapa dia siapa? Ternyata yang kamu bantah anak kecil ternyata anak SD. Percuma, menang juga memalukan ya. Ternyata bencong, ternyata percuma juga. Ternyata mak-mak gimana? Mak-mak mau kita menang juga. Makanya bertengkar sama mak-mak percuma. Kamu kalau menang yang memalukan. Apalagi kalau kamu kalah. Udah enggak usah. Jadi kita butuh dengan ini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang jahil enggak usah dikubrisi. Dan ini butuh butuh akhlak yang mulia. Ada tafsiran firman Allah, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin." Ya, dalam surat Al-A'raf. Ambillah sikap yaitu memaafkan. Di antara tafsiran ayat ini, kita kalau bermuamalah sama orang, jangan berharap orang bermuamalah dengan kita dengan sempurna. Terimalah yang bisa mereka lakukan, kemudian maafkan yang sisanya. Seperti itu. Kita bermuamalah dengan teman, kita berharap teman kita itu setia setiap saat. Ternyata tidak setia, ya sudah, itu kekurangannya. Jangan berharap lebih, kita latih diri kita ya sudah, semampu dia segitu ya udah. Ya, seperti itu. Kita bermuamalah dengan tetangga, harusnya tetangga itu harusnya kan begini. Ternyata dia dari 100% yang kita harapkan dia cuma lakukan 10%, ini sudah tidak apa-apa. Ya, seorang harus mengkondisikan dirinya untuk sabar dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Khudhil afwa. Ya, dan itu membuat kita tenang karena kita tidak terlalu berharap kepada orang sekeliling kita. Maunya teman kita begini, maunya suami kita begini, maunya istri kita begini, maunya anak kita begini, maunya tetangga kita begini. Ya, mereka cuma bisa segitu ya sudah. Ya sudah. Terima ya. Jangan terlalu berharap banyak. Sama, ternyata orang-orang berbicara dengan kita dengan cara yang buruk. Mereka sudah, mereka seperti dia, mereka jahil. Berharap semua orang menghormati antum mustahil. Ya sudah.
Ada orang berkata-kata buruk, kita sabar, ya. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini ada faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Walamma kanatil atharatu athratain," tatkala ketergelinciran itu ada dua, athratul rijl, ketergelinciran kaki, salah langkah, wa athratil lisan, dan salah ngomong, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qoulihi ta'ala, maka datanglah salah satunya dengan bergandengan dengan yang lainnya. Bergandengan dua-duanya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Fawasafahum bil istiqamah fi lafazatihim wa khutuwatihim. Kata Allah, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan dengan tenang di atas muka bumi, kalau mereka diomongin oleh orang-orang bodoh, mereka jawab dengan jawaban yang baik. Ya, di sini mereka menjaga derap langkah kaki mereka dan mereka menjaga lisan mereka. Itulah sifat-sifat ibadur rahman. Ya. Maka hati-hati ikhwan, jangan bersikap berlangkah sembarangan dan jangan berucap sembarangan. Ya. Meskipun sedang berhadapan dengan orang-orang yang bodoh yang menyakitkan hati, cukuplah bantah dengan baik. Ya. Tidak harus kamu yang menang dia yang kalah, tidak harus. Jelaskan dengan baik-baik, ya sudah, berarti antum telah menjalankan perintah Allah. Tidak usah ngeyel antum harus menang. Ya, tidak usah. Tidak harus antum yang menang. Ya, antum jelaskan. Tugas saya menjawab dengan cara yang lembut, yang baik. Setelah itu sudah selesai. Sisanya serahkan kepada Allah. Sudah beribadah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya, sifat yang berikutnya, muhafadzatuhum 'ala sholati la siyama qiyamul lail. Mereka menjaga salat, terutama salat malam. Ini sifat ibadur rahman. Yang kedua adalah menjaga salat, terutama salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman." Dan orang-orang yang menghabisi malam mereka dengan sujud, melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yaitu mereka salat malam. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Wa min sifati ibadir rahman adh-dhahirah muhafadhatum ala ada'i shalat allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah." Di antara sifat-sifat ibadur rahman adalah menjaga salat yang merupakan amal badan yang teragung, fardan wa naflan, baik salat fardu maupun salat sunnah. La siyama salatul lail, terutama salat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang muakkadah. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan salat malam. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Hendaknya kalian salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah kalian dari berbuat dosa. Subhanallah, salat malam luar biasa. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ciri orang-orang yang saleh, fa innahu da'bus salihin qablakum. Salat malam ciri orang-orang saleh. Makanya saya sering bilang, kalau antum merasa diri saleh tapi tidak salat malam, perasaan antum hendaknya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan, fa innahu da'bus salihin qablakum. Ini ciri orang-orang saleh sebelum kalian. Tapi kalau kalian sudah salat malam juga jangan merasa saleh. Kemudian kata Nabi SAW, bahwa qurbatun ila rabbikum. Kalian sangat mudah dekat dengan Allah di malam hari. Dalam salat malam itu kalian akan merasa mudah dekat dengan Allah. Kenapa? Kalian berdua-duaan dengan Allah, orang sedang tidur. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi kalau Anda ingin cepat dekat, direct ingin dekat dengan Allah, di antaranya dengan salat malam. Ya. Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hamba-hambanya. Ya. Tapi saya pernah dengar seorang syekh, dia cerita tentang ibunya. Ibunya selalu salat malam, selalu salat malam. Sehingga dia tanya kepada ibunya satu hari, Ibu, masya Allah salat malam. Terus kenapa ibu salat malam? Ibunya jawab dengan orang awam sederhana. Dia bilang Allah turun ke langit dunia. Enggak ada yang nyambut Allah turun ke langit dunia. Allah sedang mencari hamba-hambanya.
Kita tidur lelap, tidak ada yang menyambut Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ke langit dunia dan Allah menawarkan, Allah mengatakan, "Hal min mustaghfirin faghfirlah." Adakah hamba-Ku yang beristighfar, aku akan ampuni. "Hal min da'in faastajibalah." Apakah ada hamba-Ku yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Allah cari hamba-hambanya, kemudian kita tidur terlelap. Ya akhi, bangun. Meskipun cuma 10 menit, meskipun cuma 15 menit, meskipun cuma 5 menit. Jadi lihat, kalau Anda ingin dekat dengan Allah, salat malam. Ya, karena orang sedang tidur pulas, Anda cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun lisayyi'at, salat malam akan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsmi, dan membantu Anda untuk meninggalkan maksiat ketika di siang hari, ya. Inilah ciri-ciri ibadur rahman, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat malam dalam banyak ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tidur tuh nyenyak. Tidur tuh enak, lezat, ya. Kalau orang sudah ngantuk, yang paling lezat apa? Tidur. Lebih enak daripada nasi goreng. Udah tidur, udah mau nasi goreng, mau ngantuk tidur. Tapi ternyata di saat ngantuk-ngantuk ini, dia tidur bukan berarti begadang, dia tidur kemudian dia bangun. Dia bangun sengaja untuk beribadah kepada Allah. Lambungnya dia jauhkan dari tempat tidurnya. Allah juga berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka di malam hari tidur, ya, sebentar, kemudian mereka salat. Jadi waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'iman yahdharul akhirah." Dalam surat Az-Zumar, ataukah orang yang di malam hari kemudian berdiri dan sujud beribadah kepada Allah, itu orang sedang salat malam. Nah, kalau ingin menjadi ibadur rahman harus ada waktu untuk salat malam. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan juga kepada ibu-ibu, ya. Jangan lupa sisihkan waktu untuk salat malam. Perkaranya mudah, cuma tinggal rubah jadwal tidur. Sekarang di Gorontalo adzan jam 4:15 kira-kira. Antum jangan bangun pas adzan, antum bangun sebelumnya, 1 jam sebelum adzan, setengah jam sebelum adzan. Susah Ustaz? Enggak susah, tergantung jadwal tidur. Biasanya kamu tidur jam berapa? Saya bisa tidur jam 10, bangun pas adzan subuh. Ya udah kamu tidur jam setengah 10. Supaya kamu bangun setengah jam sebelum adzan. Atau kamu tidur jam 9, bangun 1 jam sebelum adzan. Teorinya begitu Ustaz, prakteknya susah. Itu tergantung kemauan. Ya akhi, kalau kita ada jadwal keberangkatan bandara jam 3 malam, jam 1 kita bangun. Bisa atau tidak? Bisa, karena kita tahu ini penting. Kalau enggak nanti kita rugi pesawat, rugi macam-macam. Nah, antum tidak rugi dunia, antum takut rugi dunia, tidak takut rugi akhirat. Allah sedang turun ke langit dunia, sedang mencari antum, antum tidur. Cari mukalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kita sudah sering cari muka di hadapan manusia, saatnya cari muka di hadapan Allah. Jadi memang harus punya azam yang kuat. Berdoa kepada Allah sebelum tidur, ya Allah mudahkan saya salat malam. Insyaallah bangun. Jadi kalau antum tidak salat malam, ya tidak masuk dalam ibadur rahman. Pengajian kita ini kayaknya enggak ada manfaatnya. Kalau antum mau ya harus masuk, mau jadi, ini syarat. Harus salat malam. Ya, salat malam harus latihan, tidak harus langsung setengah jam, 1 jam, yang enggak apa-apa, 5 rakaat, oke, 3 rakaat, oke, yang penting ada waktu untuk salat malam. Antum di Gorontalo apa sih? Waktu emang sibuk apa sih? Macet juga enggak? Nah, sibuk sosmed. Maksudnya kalau teman-teman di Jakarta mungkin lah mereka tidak salat malam karena mereka capek, mereka subuh sudah berangkat, nanti pulang ke rumah sudah pada Isya, ketemu istri sebentar, tidur capek, bangun subuh lagi, wajar. Sehingga mereka terkadang sulit untuk salat malam karena kondisi ekonomi membuat mereka harus seperti itu. Lah antum dari rumah ke kantor berapa jam? 15 menit, 10 menit sudah sampai kan kantor. Terus waktu banyak, masa nggak bisa salat malam? Jadi di Gorontalo tidak ada uzur ya. Antum ada tol nggak di sini? Nggak ada kan? Kalau belum ada tol berarti masih kampung. Masih kampung berarti ya tidak perlu tol, makanya ya sudah. Terus waktu masih banyak. Ada waktu sholat malam, masa enggak? Beda kalau orang kota-kota besar yang mereka dikejar-kejar waktu,
Di Jakarta kita mau rapat saja nggak bisa 2 tempat, rapat sekali tempat selesai, nggak ada waktu lagi. Kalau di Gorontalo bisa 5 rapat sana, besok siang sini, waktu banyak. Masa nggak bisa bangun malam? Insya Allah, insya Allah. Ragu-ragu insya Allah, insya Allah. Saya mau bilang apa lagi? Sudahlah, pokoknya gitulah. Pokoknya mau jadi ibadur rahman ya itu diantaranya. Nanti kita menyesal, bukan kita menyesal. Waktu kita buang-buang untuk lihat medsos, ya, begadang sampai sebelum tidur murojaah medsos, murojaah Facebook sampai ketiduran, ada Facebook di tangan, masya Allah. Ketiduran sementara Instagram terbuka, film Korea, murojaah. Dan itu tiap hari. Ya kita buang-buang umur kita aja. Jadi ini kebiasaan. Maka kerjasamalah suami istri untuk menjadi ibadur rahman, salat malam. Hadis yang sudah kita sama-sama ketahui, rahimallahu ra'an qama minal lail. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari, fa shalla kemudian salat malam. Wa ayqadha ahlahu kemudian dibangunkan istrinya, fa shalat kemudian istrinya salat malam. Fa in abad kalau istrinya enggak mau bangun, nadhaha ala wajhihal ma, maka dia curah percikan air di atas wajah istrinya supaya salat malam. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat, dan Allah merahmati seorang wanita yang ibu rumah tangga yang bangun malam kemudian salat. Wa aiqadat zawjiha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau, nadhahat ala wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Kerjasama yang baik dalam salat malam. Situlah kebahagiaan, situlah kebersamaan. Bukan kerjasama nonton bioskop, kerjasama papi, sinetron bagus papi, nonton sinetron kerjasama. Jadi ini perlu perlu azam, perlu tekad, ya, perlu tekad. Ya. Syekh Abdul Razak, hafizahullah, berapa kali cerita kepada kawan-kawan, kepada saya juga, ya. Dia belajar dari seorang Indonesia, ya, yang kuat salat malam. Ketika dia di Masjid Nabawi, Allah mentakdirkan di depan dia ada seorang Indonesia yang cacat, tidak punya kaki kecuali satu. Salat waktu itu salat tahajud, ya, di Masjid Nabawi 3 juz zaman-zaman dahulu. Orang itu tidak bergeming salat, ikut salat malam padahal dia cuma bertumpu pada satu kaki. Kata beliau, itu guru saya, dan itu saya ambil pelajaran, ternyata kekuatan itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan apa? Iman. Ya percuma ikut fitness, badan keras, begitu adzan tidur aja. Enggak kuat untuk bangun salat subuh. Badan tegar, tiap hari fitness, tiap hari main sepeda. Begitu waktu salat malam enggak mampu untuk bangun salat malam. Berarti imannya enggak ada. Imannya tidak kuat. Saya pernah di Madinah, kebetulan ada orang Afghanistan cacat dia untuk masuk dari Masjid Nabawi sampai ukur itu. Entah 15 menit, setengah jam, saya lupa. Untuk masuk dari pelataran, jalannya pelan-pelan, tapi dia ingin sholat berjamaah. Cacat dia jalannya pelan-pelan, bersiap-siap, tapi dia sholat di Masjid Nabawi, sholat berjamaah. Kita ini terpedaya dengan dunia, ya. Sehingga seakan-akan tidak ada waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat buat saya pribadi dan kepada kawan-kawan, jangan lupa harus ada waktu sholat malam, apalagi yang tinggal di Gorontalo, ya. Baik. Yang berikutnya sifat yang ketiga. Jadi ada 8 sifat. Sifat yang ketiga. Khaufuhum wa ishfaquhum min adzabin nar. Mereka takut, khawatir dengan azab neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat mereka yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna adzab jahannam. Yaitu orang-orang yang mereka berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk tempat kediaman. Ini sifat mereka yang keempat, takut dengan neraka jahanam.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut kepada neraka jahanam. Kata Allah, fa'andartukum naran taladzza. Aku peringatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkhutbah suatu mimbar, Rasulullah SAW mengatakan, andartukumun nar. Aku peringatkan kalian dengan neraka. Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Sampai Rasulullah teriak, sampai seorang sahabat berkata, kalau saya bicara orang di pasar akan kedengaran. Jadi Rasulullah teriak ketika itu, andartukumun nar, aku ingatkan kalian neraka. Ini di Madinah. Yang menjadi audiens adalah orang-orang beriman. Aku ingatkan kalian dengan neraka, agar orang-orang takut dengan neraka. Sampai Rasulullah semangat sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang neraka, sampai rida beliau, selendang beliau jatuh ke tanah, ke kaki beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dibakar dan sekaligus membakar. Seperti kayu, kalau kita bakar dia terbakar dan juga membakar. Dan bahan bakarnya adalah batu. Kenapa para ulama mengatakan kenapa bahan bakarnya bukan cairan seperti bensin atau apa? Kenapa batu? Karena batu memiliki sifat-sifat yang spesifik. Dia kalau membakar lebih panas dan dia menempel di kulit dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Jadi di dunia seperti batu bara. Batu bara memiliki daya bakar yang tinggi. Batu membakar. Nah, di neraka jahanam mengerikan, bahan bakarnya batu dan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun, dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, bagi mereka orang-orang kafir, yaitu neraka yang bertumpuk-tumpuk dari atas mereka, wa min tahtihim dhulal, dan api neraka juga membakar dari bawah mereka, dari atas dari bawah diliputi dengan api neraka yang bertumpuk-tumpuk. Kata Allah, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan inilah Allah menjadikan hamba-hambanya takut. Jadi kita harus takut sama neraka, itu ibadah, takut kepada neraka. Dan itu ciri-ciri ibadah rahman. Takut kepada neraka jahanam. Allah bikin kita takut, hari kita takut, hari kita berhenti meninggalkan maksiat. Tidak ada yang mampu merasakan azab neraka. Azab neraka sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Antum kalau mau berimajinasi untuk menyiksa orang, masih kalah, adab Allah sangat pedih. Api neraka saja 70 lipat daripada api dunia. Sangat, kita tidak bakalan mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattali al-afidah. Api neraka itu kalau membakar langsung masuk ke dada. Beda dengan api dunia. Kalau api dunia kita bakar luar dulu, terbakar dalamnya belakangan. Kalau api neraka ketika membakar langsung luar dalam, langsung luar dalam. Waliyadzubillah. Kata Allah tentang neraka saqar, la tubqi wa la tadhar, yang tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Kalau sudah membakar semuanya kena, semua sel-sel dalam tubuh manusia terbakar. Jadi mengerikan, ikhwan. Kita tidak akan kuat. Api dunia kita enggak kuat, apalagi api neraka jahanam. Jadi jangan dengar orang-orang yang mengatakan jangan takut sama neraka, jangan mengharapkan surga. Sebagai perkataan orang sebagian sufi ya. Nabi takut sama neraka. Nabi berdoa, Allahumma a'udzubika minan nar. Ya Allah, perlindungan dari neraka jahanam. Nabi berdoa, Allahumma nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon engkau surga. Kata mereka, jangan takut neraka, jangan minta surga. Ente lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh takut neraka, kamu bilang saya enggak takut. Enggak, kurang ajar. Sok alim. Bilang saya tidak butuh surga. Tidak butuh surga di dunia saja, cari-cari setengah mati. Sampai lupa sholat, sampai lupa bilang tidak mau surga. Kayaknya merendahkan pemberian Allah. Allah bilang Allah iming-iming surga, tapi saya tidak butuh. Subhanallah. Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warathi jannatin na'im. Ya Allah, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang Allah cinta Nabi Ibrahim. Sampai disebut kekasih Allah. Lah kita ini kekasih siapa? Kekasih istri kita. Nabi Ibrahim kekasih Allah, dia berdoa, dicintai oleh Allah, dia sangat cinta kepada Allah. Waj'alni min warathi jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Muhammad SAW berdoa, minta surga. Dan Rasulullah SAW berkata, haulahu nudandin. Doa kami seperti itu. Minta surga, dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi, di antara sifat-sifat ibadur rahman, takut dengan neraka. Dari sini,
mengharuskan kita untuk belajar tentang neraka. Neraka itu apa, sifat-sifatnya bagaimana, bagaimana apinya, bagaimana hawanya, udaranya, bagaimana lembahnya, bagaimana gunungnya, apa saja model-model siksaan, siksaan fisik, siksaan batin. Kita pelajari karena kita takut. Kalau kita maksiat, kita ingat neraka jahanam. Jangan-jangan hanya karena kelezatan sementara, hawa nafsu sedikit, kemudian kita cemplung dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah inilah makanya mereka berdoa. Walladzina yaquluna, sifat mereka. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam. Dan orang-orang, sifat ibadur rahman, orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, palingkanlah kami dari adab neraka jahanam. Jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama, karena adabnya melazimi. Gharama, sebagian ulama mengatakan itu adalah istilah dari al-gharim. Al-gharim itu limulazamatil gharim li gharimihi. Jadi kalau ada orang dalam istilah fikih, kalau ada orang punya hutang kemudian sudah jatuh tempo, diizinkan oleh seorang untuk menguntitnya. Diikuti terus. Masuk rumahnya sampai dia bayar utang. Kalau dia masuk WC jangan ikut masuk. Keluar WC ditungguin. Ya, ditungguin. Supaya dia bayar apa? Utang. Kalau dia jualan ditungguin, dapat untung kita ambil uangnya. Boleh itu. Supaya kita mengambil apa? Hak kita. Namanya mulazamatul gharim li gharim. Ya. Makanya disebut dengan istilah kana gharaman. Adabnya itu selalu melazimi, tidak pernah lepas sedikit pun. Tidak ada cuti di neraka. Orang-orang pun di neraka minta cuti. Yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Sampaikanlah kepada Allah wahai malaikat penjaga neraka, sampaikan kepada Tuhan kalian agar mengurangi azab kami meskipun cuma 1 hari doang. Bukan menghilangkan. Cuma mengapa? Mengurangi. Mereka minta mati. Liyaqdi alaina rabbuk wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, agar biarkanlah Allah matikan kami. Qala innakum makithun, tidak akan matikan selama-lamanya. Enggak ada liburan. Azab selalu melazimi. Seperti tadi orang lagi utang ditongkrongin supaya utangnya bisa dibayarkan. Enggak ada ya, enggak ada libur sedikit pun. Nah, bagaimana? Kalau di dunia orang di penjara masih ada liburannya. Dicambuk orang cambuk sekian enggak ada berhentinya. Di dunia siksaan di dunia ada berhentinya. Di neraka enggak ada berhentinya. Siapa di antara kita kuat? Sabar enggak sabar percuma. Sawaun alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Mau sabar enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Karena sama saja perasaannya. Kalau musibah di dunia kita sabar terasa ringan. Sabar, entar lagi lewat, entar lagi. Di akhirat enggak ada, sabar enggak sabar sama saja. Pedih. Maka mereka tahu, ini menunjukkan bahwasanya ibadur rahman tahu tentang sifat neraka. Makanya mereka berlindung. Mereka mengatakan inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, sesungguhnya azab neraka itu enggak akan lepas. Enggak ada liburnya, enggak ada cutinya. Nempel melulu. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di antara ciri neraka adalah innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia adalah su'ul mustaqar wa su'ul muqam. Bi'sal mustaqar wa bi'sal muqam. Dia adalah tempat paling buruk untuk ditinggali, tempat paling buruk untuk menetap. Jadi ada istilah mustaqar dengan al-muqam. Sebagian ulama seperti Tahrir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir al-Tadwin membedakan. Maksudnya al-mustaqar beda dengan al-muqam. Al-muqam tempat tinggal yang selama-lamanya. Ini bagi neraka orang-orang kafir karena mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Al-mustaqar maksudnya neraka bagi orang-orang ahli tauhid yang mereka bertauhid dan maksiat tapi masuk neraka. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk. Selama-lamanya lebih mengerikan. Selama-lamanya lebih mengerikan. Jangankan selama-lamanya, ya. Sebentar saja di neraka mengerikan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkanlah orang paling kaya raya di dunia, tapi dia penghuni neraka jahanam. Fayusbaghu fin nari sabghah. Kemudian dicelupkan dalam neraka sekali, celup keluar sebentar, enggak sampai 1 detik mungkin. Dia orang paling kaya, orang paling nyaman di dunia, tapi dia tukang maksiat masuk neraka. Tapi dia orang paling kaya. Hidupnya penuh dengan kekayaan, mungkin sejak lahir sudah kaya raya, sampai mati kaya raya, tapi telah pelaku maksiat, tapi kafir dan lain-lainnya. Setelah dimasukkan, dikeluarkan, ditanya, sebentar aja.
Hal marra bika na'imun qad? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Kata dia, la, tidak pernah. Kenapa? Karena pedihnya neraka yang dia rasakan sebentar itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan puluhan tahun. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba dengan api neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kita enggak kuat. Kita enggak usah bicara neraka, kita sekarang cobaan di dunia kita saja berat. Di dunia kita baru dikasih ini, kasih ekonomi turun sedikit, kasih ini, ya, sedih luar biasa. Kita enggak kuat. Sampai kita bilang, ya Allah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada-Mu. Entah mau lari kemana, siang tidak ada tempat menolong, tidak ada tempat mengeluh kecuali Engkau ya Rabb. Kita sering begitu menghadapi ujian-ujian yang kita bilang tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Rabbul Alamin. Itu baru ujian-ujian sepele, enggak ada nilainya. Bagaimana dengan azab neraka jahanam? Maka di antara ciri-ciri penghuni neraka, ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, maka mereka sering berdoa agar dijauhkan dari neraka jahanam. Tapi ingat, doa mereka benar-benar doa di atas ilmu. Mereka berdoa benar-benar di atas ilmu. Makanya mereka mengatakan, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah kami dari azab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, azabnya tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti sama sekali. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya tempat tinggal yang terburuk, tempat menetap abadi yang sangat buruk. Dan ini ada hal yang menakjubkan, ya. Mereka, Allah sebutkan sebelumnya, tadi kita sebutkan, mereka rajin salat malam. Salat malam luar biasa, tapi takut dengan neraka. Jadi tidak ada ujub sama sekali. Ini baru salat malam 1 rakaat merasa masuk surga. Mereka salat malam. Salat malam, yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, malam hari sujud, berdiri, sujud, berdiri, sujud, berdiri, menangis di hadapan Allah, tetap takut masuk neraka. Artinya mereka tidak merasa apa yang mereka lakukan sesuatu yang istimewa. Mereka tidak ujub sama sekali. Ini pelajaran bagi kita. Makanya ketika Allah menyebut tentang sifat-sifat orang beriman, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'una bil ashari hum yastaghfirun. Mereka tidur sedikit salat malam dan di penghujung malam di waktu sahur mereka istighfar. Bayangkan setelah salat malam mereka beristighfar. Bukan ujub, bukan bangga. Mereka justru apa? Istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, kata Allah sabirina. Orang-orang yang sabar, orang yang rajin beribadah, ya. Orang yang berinfak di malam hari mereka istighfar. Di siang hari mereka sibukkan dengan ibadah, sabar dengan ujian kehidupan, sabar dalam jalan ketaatan, taat beribadah, mereka berinfak, mereka tidak ujub, tidak sombong, malam hari mereka beristighfar. Itu ciri ibadur Rahman. Tidak bangga dengan apa yang mereka lakukan. Sini Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fahadhi sifatun 'azimatun min sifati ibadur Rahman." Inilah sifat yang agung dari hamba-hamba Ar-Rahman. Annahum yuhsinuna fi a'malihim, mereka beramal soleh dengan sebaik-baiknya, wa fil waqti nafsihi yushfikuna alla tuqbala minhum. Sementara mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima, mereka tidak ujub. Taib, di antara konsekuensi dari firman Allah, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah kami dari azab neraka jahanam. Itu permintaan apa sih kata para ulama? Artinya minta agar dijauhkan dari maksiat dan dimudahkan untuk beramal saleh. Karena cara terhindar dari neraka jahanam adalah 2, melakukan ketaatan, menjauhi apa? Maksiat. Jadi kalau ketika antum berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah palingkanlah kami dari neraka jahanam, itu maksudnya ya Allah jauhkanlah aku, kuatkanlah aku untuk meninggalkan maksiat. Ya Allah kuatkanlah aku untuk menunduk pandangan, tidak nonton film di YouTube, tidak nonton film box office, tidak melihat aurat wanita yang terbuka. Ya Allah kuatkanlah telingaku tidak mendengar gibah-gibah yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya. Ya Allah kuatkanlah mulutku untuk tidak merokok. Maksudnya seperti itu. Ya Allah kuatkanlah aku untuk bersabar dalam ketaatan, kuatkanlah aku untuk bersilaturahmi, kuatkanlah aku untuk bisa berbuat baik kepada anak istriku, kuatkanlah aku untuk bisa berbakti kepada suamiku, kuatkanlah aku untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu maksudnya. Karena dengan cara itulah kita selamat dari neraka jahanam. Jadi permintaan mereka ini kata para ahli tafsir,
Isrif anna adzab jahannam, ya Allah palingkanlah aku, maksudnya ada permintaan agar diberi taufik kemudian untuk beramal soleh dan dijauhkan dari azab neraka jahannam. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepada Engkau surga, wa ma qarraba ilaiha, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan aku kepadanya, min qaulin wa amal au amal, segala perkataan yang bisa mendekatkan aku pada surga tunjukkanlah. Segala perbuatan yang bisa mendekatkan aku kepada surga tunjukkanlah. Wa a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada Engkau dari neraka ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada neraka jahanam baik perkataan maupun perbuatan, maka jauhkanlah aku dari itu semua. Baik, demikian saya lanjutkan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.